apapun bentuk media mau sekonvensional apapun, yang maksudnya mungkin media-media yang udah dari dulu itu kayak TV, radio, pasti kan sekarang juga beradaptasi ke dunia digital kan. Gue nggak tahu sih ini bisa dibilang skill atau enggak ya, tapi sepeka apa lu sama informasi yang ada di sekitar lu yang bisa sesuai dengan segmentasi dari media lu berada gitu loh. Hai guys, selamat datang di podcast Spill Profesi Komunikasi. Bareng aku Dinda dan kita di sini bakal ngobrolin berbagai profesi di dunia komunikasi nih. Barengan sama alumni BINUS Mass Communication yang udah terjun ke dunia pekerjaan. Jadi mungkin kalau kamu masih bingung nih mau pilih jalur karir di bidang komunikasi atau sekedar mau lihat aku juga nggak apa-apa sih. So stay tune terus ya. Di episode kali ini kita bakal bahas profesi yang udah nggak asing lagi di dunia penyiaran ya, apalagi kalau bukan announcer radio. Nah kali ini bintang tamu kita nih announcer terkenal di Mustang Double 8 FM. Nah baru kita kenalan dulu sama Kak Ekel Barus. Halo. Nah. Halo ya, kenalin gue Ekel Barus. Ya ini gue gak terkenal itu pertama. Oke. Terus kayaknya profesi gue tuh bukan profesi yang udah gak asing, tapi mulai asing kayaknya ya. Enggak sih, aku jujur aku pencinta radio sih, jadi enggak. Seberapa Nggak cinta? Kayak radio dipeluk gak tiap malam? Kalau cinta kan harusnya ditanyain. Kalau bisa sleep call 24 jam tuh itu kayak gitu. Oh oke. Nah tapi Kak Ekel ini dia bukan announcer radio doang guys, tapi dia juga konten creator di TikTok ya Kak. Dan bener. Instagram juga. Iya. Nah, konten creator apa nih Kak? Kalau boleh dicerita-ceritain dulu dikit. Oh iya, jadi gue bikin konten tentang, sebenarnya awalnya iseng-iseng kayak jual bakso boraks. Enggak, awalnya tuh kayak gue emang beneran iseng-iseng ikut teman gue ada yang bikin konten apa segala. Terus gue bikin kontennya tentang cinta-cintaan yang kayak gue ngerasa itu hal yang sering banget gue omongin lah ke teman-teman gue, karena kan gue susah mendapatkan cinta ya. Gitu. Iya. Agak relate ya. Aku juga gitu kok. Makanya gue nanya-nanya ke orang kayak apa sih love advice terbaik menurut lu gitu-gitu. Nah menurut kakak apa yang terbaik? Yang terbaik adalah apa ya? Oh enggak, gue baru menyadari adalah love advice terbaik kalau misalnya lu belum siap mencintai belum mencintai diri lu sendiri sepenuhnya, jangan cintai orang lain dulu. Kelas. Gitu aja. Catat guys, catat. Kelas apa? Kelas ting. Apa itu? Itu bahasa zaman sekarang aja. Oke, jadi Kak, aku banyak banget nih pertanyaan-pertanyaannya. Siap ya? Enggak. Aku juga gak mau nih. Oh ya udah. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Kak Ekel. Sebagai announcer radio, sebenarnya apa sih tugas utamanya? Terus menurut kakak yang bikin profesi ini tetap relevan di era digital tuh apa? Karena kan sekarang kayaknya udah diganti sama Spotify atau habis itu Apple Music atau mungkin Joox masih ada gak sih? Joox, gak tahu Joox. Nih dia nanya nih Joox. Joox masih ada gak sih? Kayak gak ada deh. Ada deh. Gak tahu lu, kalau gak tahu jangan ngomong. Coba Kak Ekel gimana? Oke, yang pertama adalah apa? Tugas utamanya ya penyiar. Tugas utama sebagai announcer radio tuh apa sih? Ya kayaknya mungkin kalau kayak gitu dari namanya aja kan announcer. Ser itu berarti apa? Mister. Enggak bercanda. Announcer kan announce gitu berarti. Ini humoris banget ya guys, sumpah. Enggak. Gue udah gak mau ngejokes lagi kalau lu habis ngomong kayak gitu udah. Oke. Gue bakal jadi orang serius sekarang. Sumpah enggak bercanda. Oke, langsung. Announcer kan announce gitu. Jadi kayak ya meng-announce. Jelas gak tuh? Itu emang poinnya gak sih? Iya, enggak maksud gue adalah ya kita mencoba untuk memberitahu ke banyak orang tentang informasi. Terus juga tugas utama dari ya sebagaimana media aja gitu loh. Tugas utama media kan adalah memberikan informasi, terus juga menjadi wadah untuk informasi itu sendiri. Terus mungkin tugas lainnya announcer adalah yang menemani pendengar-pendengarnya yang sekarang ini fokusnya mungkin adalah orang-orang yang lagi di jalan gitu-gitu. Kalau kata Kak Ekel menginformasikan ke pendengar ya. Biasanya tuh didengerinnya di mobil ya. Atau sekarang udah ada yang di sebenarnya banyak bisa didengar sih, kayak lewat web bisa, lewat aplikasi bisa. Tapi kan kebanyakan orang denger radio ketika di mobil kan. Iya sih, benar sih. Terus menjawab pertanyaan tadi ada satu lagi kan, gimana caranya tetap relate kalau misalnya di era digital. Benar. Ya sebenarnya apapun bentuk media mau sekonvensional apapun, yang maksudnya mungkin media-media yang udah dari dulu itu kayak TV, radio, apa segala. Pasti kan sekarang juga beradaptasi ke dunia digital kan. Ya untuk relate ke orang-orang walaupun sekarang di era digital adalah dengan ya tetap coba keep up aja sama
Sama perdigitalan. tren-trennya Ya. Makanya juga juga ya. mungkin alasannya kenapa gue juga bikin konten apa segala gitu ya biar orang-orang tuh bisa tahu gue tuh selain dari siaran tuh dari mana lagi sih gitu-gitu. Oh, I see. Wah, jadi announcer bukan sekedar ngomong doang di Mm-mm. depan mic, tapi juga ngebangun suasana dan koneksi sama pendengarnya. Ya nggak sih? Iya. Karena kan kakak butuh ada connection Mm-mm. kan, terus Mm-mm. harus humornya juga harus sesama nyamain secara general gitu nggak sih? Iya. Karena kayak- kan mereka kan nggak bapak-bapak doang, nggak anak Oh muda iya. doang. Nah ya itu nggak? kan balik lagi mungkin ke segmentasinya, radionya kayak Hmm. gimana gitu. Kalau kakak segmennya apa? Aku segmennya anak-anak muda gitu sih biasanya. Anak muda. Dari anak SMA sampai anak-anak kuliahan. Gitu. Oke. Kamu dengerin aku siaran gak? Dengerin. Bohong. Jam 4. Oh iya benar. Nih. Terima kasih. Jangan lupa guys, jam 4 Ekelbarus. Mm-mm. Asik. After Coba class. promosi dulu gak? Gak usah, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kalau ada teman-teman yang pengen jadi announcer radio, kalau aku juga announcer kan. Saya Iya. announcer kampus doang sih. Jadi masih Nggak belajar. doang lah. Jadi masih belajar. Nah, Iya coba doang. jadi announcer radio, skill apa aja sih yang harus mereka kuasai gitu? Dan apakah cukup punya suara yang bagus? Gitu kan, karena announcer kan Oh, di belakang kamera kan dia. uh-uh. Jadi kayak apakah cuman suara bagus doang atau ada yang lain kak? Skill ya. Skill. Juggling bola itu nggak. Skillnya mungkin yang pertama adalah ya lu harus punya public speaking yang bagus gitu kan. Kayak maksudnya biar bisa ketemu banyak orang ngomong tuh enak. Walaupun mungkin di belakang tadi kayak lu bilang lu di belakang kamera dan lu juga di depan mic lu sendiri apa segala. Cuman ya lu harus berasumsi kalau itu misalnya lu lagi barengan sama banyak orang. Walaupun kalau misalnya di radio itu tuh sifatnya kayak lu lagi ngomong sama satu orang gitu loh. Paham nggak? Paham, aku paham. Paham. Jadi kakak kalau di announcer itu juga bukan cuman ngomong doang ya, tapi kakak juga megang mixernya kan. Iya. Jadi kakak yang sendiri gitu. Gitu. Apa sendiri ya kak? Apa? Iya. Jahat kamu kenapa mengaitkan ke situ. Itu yang pertama mungkin skillnya adalah ngomongnya. Terus Oke. yang skill kedua mungkin yang diperlukan adalah gimana caranya. Menurut gua nggak tahu sih ini bisa dibilang skill atau enggak ya. Tapi sepeka apa lu sama informasi yang ada di sekitar lu yang bisa sesuai dengan segmentasi dari media lu berada gitu loh. I see. Itu menurut gue skill juga lah ya. Mungkin ngulik Iya, info apa segala. iya. Terus skill ketiga ya mungkin mixingnya itu. Karena kan lu harus kayak menyinkronkan antara kepala lu lagi kepala lagi ngapain ya? Mulutnya lagi ngomong, tangannya sambil kerja gitu. Iya, Kepalanya mah kepala Diem bebas aja. ngomong sambil gini juga. Bebas, Jadi bebas. banyak banget ya skill-skillnya yang harus dipelajarin kalau mau jadi announcer radio. Emang banyak 3 Tadi tadi. 3 tapi menurut aku udah deep semua itu. Oh di Ya, oke. Rolling in enggak? Oke. Jadi bagi kalian yang mau jadi announcer, dengerin kata Kak Ekelbarus. Enggak harus dengerin. Emang saya banyak. Maksudnya Ya bisa kan bisa. bisa menjadi salah satu contohnya gitu. Oke nih lanjut ke pertanyaan ketiga. Iya. Kalau dari sisi keuntungannya Kak, apa sih yang paling kakak nikmatin gitu dari profesi menjadi announcer radio? Nikmatin ya. Berarti yang kayak abis mendapatkan itu langsung nikmat. Enjoy banget gue gitu. Enak deh gitu ya. Apa ya? Kayak makanan. Iya jujur. Enggak. Apa kalau gue sih so far mungkin secara materi bukan yang utama gue cari sih sekarang di radio ya. Maksudnya tapi dengan radio itu sendiri gue jadi penyiar itu tuh bisa memudahkan gue untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lain kayak misalnya untuk MC apa segala nge-host. Nah itu kan uangnya juga oke lah buat bisa kehidupan gue sehari-hari. Terus keuntungan lainnya mungkin kayak bisa ketemu sama orang banyak dan menambah koneksi itu sih. Setiap hari tuh kayak gue seminggu belakangan ini, gue nggak tahu ini naiknya kapan, tapi apa sih seminggu belakangan ini gue tuh selalu ada aja orang-orang baru yang mungkin dengan background berbeda-beda ya, mungkin musisi, mungkin juga aktor. Kayak kemarin gue ketemu sama yang minggu ini siapa ya? Oh Tiara Andini gue ketemu, terus Enjan anaknya Sule, terus juga Rangga dan Cinta itu gue ketemu sama Rangga dan Cinta yang tahun ini. Ya banyak lah gitu. Begitu. Oke, baik. Berarti nggak cuman jadi announcer itu banyak juga benefitnya ya Kak. Pasti ketemu relasinya juga luas banget gitu kan. Bisa juga bikin komunitas juga gak sih? Ya mungkin pendengar adalah komunitas yang kita ciptakan ya. Oke, Gitu. iya itu udah pasti gak sih Kak? Iya. Oke. Nah tadi kan keuntungannya nih Kak, pasti kan ada minusnya juga. Nah kalau
tantangan terbesar kakak sebagai announcer itu Eh, apa? Ya mungkin karena ketika siaran itu harus selalu terlihat happy, mungkin kayak harus smiling voice terus. Mm-mm. Tapi kan sebenarnya mungkin ada perasaan-perasaan yang kayak aduh lagi bete nih, lagi sedih. Cuman kan itu nggak bisa dibawa ya. Benar. Jadinya mungkin itu kadang jadi tantangannya. Terus juga yang jadi tantangannya adalah gua karena siaran itu baru jalan 2 tahun. Ya ini baru 1 tahun jalan dikit gitu ya. Mungkin masih ada yang beberapa bintang tamu di awal-awal gua mulai siaran ya yang kayak deg-degan banget gitu loh, kayak ketemu sama sutradara besar gitu, kayak sutradara gitu jadi udah besar. Enggak sutradara besar. Oke. Maksudnya yang namanya besar. Iya, Caps lock semua namanya. aku ngerti. Enggak. Aku ngerti. Itu. Pernah ketemu Joko Anwar berarti? Oh, Joko Anwar. Pernah Joko Anwar. Oh pernah. Kalau soal peluang karir kak, gimana menurut kakak? Apakah announcer radio bisa jadi profesi yang jangka panjang atau jangka pendek? Mm-mm. Atau lebih banyak jadi kayak batu loncatan gitu? Oh, Kalau oke. mau ke dunia industri kayak entertainment atau mungkin ke TV gitu. Menurut kakak gimana? Sebenarnya semuanya bisa ya. Tergantung lu masing-masing pengen menganggap siaran itu jadi apa. Untuk jangka pendek bisa-bisa aja, jangka panjang bisa-bisa aja, batu loncatan bisa. Tapi kalau gue sih sekarang ini gue melihatnya ini jadi jangka panjang gue dan jadi batu loncatan gue gitu loh. Karena gue bersyukur sekarang gue mengerjakan sesuatu yang gue suka banget gitu loh. Kayak gue passionate sama itu, jadinya gue mau jangka panjang untuk sesuatu yang gue suka. Tapi bukan menutup kemungkinan gue juga mungkin ada ngambil kerjaan lain apa segala gitu-gitu. Sama kalau batu loncatan ya jelas gitu loh. Karena kan yang tadi sempat gue bilang juga kan, ketemu sama banyak orang-orang baru apa segala yang kayak bisa bikin kita jadi mungkin mendapatkan koneksi untuk bisa tadi kayak lu bilang ke TV apa segala gitu-gitu. Tuh guys, jadi announcer radio itu juga banyak benefitnya ya. Betul. Tadi relasi, terus sekarang juga bisa jadi batu loncatan ke dunia-dunia yang lebih luas lagi gitu. Berarti kakak udah suka banget radio tuh dari kapan ya? Sebenarnya awalnya sukanya SMP. Tapi denger-denger doang. Abis itu baru gabung ke ada UKM di kampus. Apa tuh Boy? Karena B-Voice baru tuh. Oke. Aku juga B-Voice tau. Oh iya ya. Tahu dong. Jadi kayak kali ini kan selain aktif di radio, kakak kan juga pernah kuliah dong. Iya pernah. Nah kuliahnya itu di jurusan Mass Communication, benar Iya nggak? benar. Oke. Waktu itu kakak sempat ngambil program internship atau enrichment gitu nggak sih? Bukannya wajib ya, pernah dong. Ah oke. Bisa diceritain nggak pengalaman berkesan kakak selama menjalani itu gitu? Oh, pengalaman berkesan ya. Mungkin berkesannya adalah karena gue kan juga waktu magang itu di tempat gue sekarang bekerja. Jadinya yang berkesannya adalah waktu itu gue masuk magang itu ketemu sama orang-orang yang dulunya gue idolakan gitu-gitu. Siapa tuh, Sampai sekarang gue masih mengidolakan dan jadi panutan gue. Tuh, Kak? Aku sendiri dong. Oh itu harus dong. Enggak. Love yourself. Rezal Kadri. Dia juga alumni B-Voice dan Binus. Selain itu nggak ada lagi? Ya banyak, ada beberapa mungkin yang kayak ternyata gue ketemu sama mereka ya gitu. Aku fans banget sama Kak Sahil. Oh Kak Sahil juga sama kakak pasti. apa lagi? Apaan sih begitu-gitu gak usah. Kak Sahil juga. Nih Kak, aku mau nanya tentang kakak kan dulu anak B-Voice. Nah apakah skill-skill kakak pas di B-Voice itu berguna pas kakak jadi announcer radio gitu? Atau kayak boleh ceritain gitu dulu B-Voice tuh dulu kayak gimana sih, kakak angkatan berapa, boleh diceritain? Banyak nih kerjanya gue nih. B-Voice dulu gue angkatan 20. Terus B-Voice itu kayak gimana ya? B-Voice sebenarnya simulasi kan untuk radio yang sesungguhnya gitu. Kalau membantu ya mungkin banyak membantu ketika gue siaran di radio swasta sekarang. Karena basic-basicnya udah ada tahu dari B-Voice. Cuman banyak hal juga yang berbeda dalam artian karena ini udah lebih profesional. Banyak hal-hal yang kayaknya di B-Voice itu masih jadinya yang tadinya gue udah ngira wah B-Voice nih udah gue udah oke nih gitu. Ternyata masih sangat-sangat basic gitu-gitu. Mungkin yang tadinya gue siaran yang kayak www.bvoiceradio.com. Hai, balik lagi. Yang terdengarnya bener-bener yang kayak dibuat-buat apa segala kan. Ternyata harus lebih ngobrol gitu-gitu sih yang gue pelajarin. Jadi kayak balik lagi loh. Dari mana aja? Enggak ngasih itunya sih. Cuman yang lebih ngobrol aja sih gitu. Jadi gitu ya guys. Kali ini sesinya sama Kak Ekel Barus.
Udah cerita-cerita tentang announcer gimana, terus pas kuliah di BINUS gimana, ikut UKM juga radio di BINUS. Yes. Pokoknya banyak banget yang diceritain. Semoga semoga bisa jadi manfaat buat kalian. Amin. Gitu. Mungkin kakak ada kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini kak. Nah, untuk penutupan. Untuk penutupan ya kuliah aja dulu ya. Asik. Bener, kuliah aja sih. Terrepot kalau misalnya udah terlalu fokus ke yang lain sebelum selesai kuliah. Bener-bener. Pakai saya 4,5 nggak mau kan? Atau nggak kayak ini? Oke, kalau gitu terima kasih ya guys. Terima kasih. Dan semoga kalian happy dan enjoy nontonnya. Amin. Oke, dadah guys. Dadah kak, dadah dulu. Dadah. Dadah gitu. Dadah. Itu dadah, Oh, bukan ya. dadah. Dadah.